Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 23085014013. Program studi Pendidikan Teknologi Informasi pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan beberapa contoh tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, pada contoh pertama, saya akan mengerjakan dan menjelaskan contoh tentang operasi perhitungan dalam matematika. Baik, langsung saja masuk ke contoh pertama. Pada baris pertama ini ada include. Include ini adalah perintah yang dieksekusi sebelum proses kompilasi kode dimulai. Sedangkan IOStream adalah pustaka input-output standar C++ yang menyediakan fungsi untuk operasi cout dan chain. Pada baris kedua ada using namespace std. Ini itu fungsinya agar kita tidak perlu menambahkan std.2.2 setiap kali menggunakan objek dari namespace std, seperti cout, chain, dan inline. Nah, jika dihilangkan, maka setiap penggunaan cout, chain, dan inline, maka kita itu harus menuliskan std.2.2. Pada baris keempat ada class. Kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Kelas ini mendefinisikan struktur dan perilaku dari objek-objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Nah, di dalam kelas ini, kita itu mendefinisikan atribut atau data dan fungsi atau metode yang menggambarkan karakteristik dan kemampuan objeknya. Nah, di sini ada nilai A. Nilai A ini adalah nama kelas yang berfungsi sebagai template untuk membuat objek. Di sini itu kelas nilai A digunakan untuk menyimpan fungsi yang menampilkan nilai A. Pada baris kelima ada kata public. Public adalah akses modifier yang menentukan bahwa semua anggota di bawahnya dapat diakses dari luar kelas. Dapat diakses dari luar kelas itu maksudnya adalah bahwa fungsi atau metode ini dapat diakses di inmain. Pada baris ke-6 ada integer x, y, dan c. Ini itu deklarasi 3 variabel bertipe integer, yaitu x, y, dan c. Nah, jika dihilangkan integernya, maka fungsi hitung dan tampilkan tidak bisa mendeklarasikan atau mengoperasikan nilai x, y, dan c nanti, sehingga akan error saat mencoba menggunakannya. Pada baris ke-8 ada void hitung dan tampilkan. Void adalah tipe data fungsi yang menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Kemudian hitung dan tampilkan. Ini itu adalah nama fungsi yang akan menghitung dan menampilkan x, y, dan c. Pada baris ke-9 ada x sama dengan 4 dan 6. Ini mengisi nilai x dengan hasil operasi 4 dan 6. 4 dan 6 adalah operasi bitwise n yang membandingkan tiap bit dari angka 4 dan 6. Ini akan mengeluarkan hasil sama dengan 4. Mengapa 4? Karena 4 dan 6 ini adalah membandingkan tiap bit dalam angka biner ya, sehingga menghasilkan nilai 4. Pada baris ke-10, y sama dengan 5, shift kanan 2. Ini mengisi nilai y dengan hasil 5 bitwise shift kanan 2, yaitu operasi bitwise shift kanan. 5 bitwise shift kanan 2 ini berarti memindahkan bit dari angka 5 2 posisi ke kanan.
ini menghasilkan nilai 1. Mengapa nilai 1? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa 5 dan 2 ini dalam angka biner sehingga menghasilkan nilai 1. Pada baris ke-11, C sama dengan dalam kurung 2 tambah 4 dikali 6. Ini mengisi nilai C dengan hasil operasi aritmatika 2 tambah 4 dikali 6. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, 6 kali 6 itu 36. Jadi, hasilnya adalah 36. Pada baris ke-13 ada cout Y, C, dan X. Cout ini adalah perintah di C++ yang akan menampilkan teks atau informasi lainnya ke layar. Atau bisa dibilang cout itu output yang akan tampil ke command prompt-nya nanti setelah di-compile dan run. Jadi ketika kita compile and run, maka akan muncul tulisan nilai Y, nilai X, dan nilai C. Nah, di sini juga ada endline. Endline ini adalah perintah untuk membuat baris baru. Jadi saat di command prompt nanti itu nilai Y, nilai X, dan nilai C itu tidak akan dalam satu baris, tetapi dalam baris yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke inMain. inMain ini adalah fungsi utama dari program, mengembalikan nilai in. Fungsi ini adalah titik awal eksekusi program. Nah, jika dihilangkan, program tidak akan bisa berjalan karena main adalah fungsi utama yang wajib ada dalam program C++. Pada baris ke-21 ada nilai A objek 1. Nilai A objek 1 ini mendeklarasikan objek 1 dari kelas nilai A. Objek ini akan kita gunakan untuk mengakses fungsi hitung dan tampilkan yang ada di dalam kelas nilai A. Nah, jika dihilangkan, kita tidak bisa mengakses fungsi hitung dan tampilkan dari kelas nilai A. Sehingga hasil operasi pada variabel X, Y, dan C tidak bisa ditampilkan. Pada baris ke-22 ada objek 1 hitung dan tampilkan. Ini memanggil fungsi hitung dan tampilkan pada objek 1. Fungsi ini itu menampilkan hasil dari beberapa operasi aritmatika bitwise yang menggunakan variabel X, Y, dan C. Nah, jika dihilangkan, program tidak akan menampilkan hasil operasi bitwise and bitwise shift kanan dan aritmatika dari X, Y, dan C nanti. Pada baris ke-23 ada return 0. Ini mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Nilai 0 biasanya menandakan bahwa program telah berjalan tanpa masalah atau error. Baik, kita coba compile and run. Di sini ada error ya, karena endline-nya ada kurang satu huruf. Kemudian di sini ada lagi di objek A. Objek ini harusnya objek 1 ya, bukan A, karena di atas saya menuliskan objek 1. Sekarang kita coba lagi, apakah masih ada error atau tidak. Nah, ini dia hasilnya. Y sama dengan 1, C 36, X sama dengan 4. Baik, sekarang kita membuat kelas baru dalam program ini, yaitu kelas nilai B. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang kelas public integer void hitung dan tampilkan, maka kita langsung saja masuk ke fungsi atau metode ya dalam program nilai B. Di sini ada hasil dari A%B endline. Ini akan menampilkan hasil dari A%B. Persen ini dalam program ini itu adalah modulus yang akan menghasilkan nilai 0. Mengapa nilai 0? Karena
Moduluskan itu artinya sisa bagi. Jadi 20 bagi 10 itu kan menghasilkan 2 dan tidak ada nilai sisanya sehingga akan menghasilkan 0. Pada baris ke-26 hasil dari A kali B. Ini akan menampilkan hasil A kali B yang menghasilkan 200. Kemudian pada baris ke-27 hasil dari A tambah B. Ini itu akan menghasilkan nilai 30 di common from nanti. Sekarang kita tulis nilai objek B di in main. Untuk penjelasannya, nilai B itu sama seperti nilai A tadi dan objek 2 ini sama juga seperti objek 1 tadi ya. Baik, sekarang kita coba compile and run. Nah, di sini ternyata ada error. Kita coba periksa. Ternyata di atributnya saya menggunakan integer A besar dan B besar sehingga menghasilkan error. Kita perbaiki terlebih dahulu, kemudian coba compile and run. Nah, ini hasilnya. Baik, sekarang kita ke contoh kedua tentang konversi nilai. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang include stream using namespace dan lain-lainnya, langsung saja kita masuk ke metode atau fungsi dalam konversi ini. Pada baris ke-6 ada float. Float ini adalah tipe data yang menampung nilai pecahan seperti 1/2, 5,6 dan lain-lain. Kemudian di sini ada M. M ini adalah variabel panjang dalam meter. Pada baris ke-9 ada konversi float meter. Ini adalah konstruktor dari kelas konversi. Konstruktor ini berfungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek kelas tersebut dibuat. Kemudian di sini juga ada float meter. Float meter ini adalah parameter yang digunakan untuk memberikan nilai awal ke M. Pada baris ke-10 ada M. M itu sama dengan meter. Dalam konstruktor, pernyataan ini menetapkan nilai parameter meter ke variabel anggota M. Pada baris ke-13 ada float to cm. Ini fungsinya untuk mengonversi panjang dari meter ke sentimeter. Fungsi ini mengembalikan nilai hasil konversi tanpa mencetaknya. Karena panjang dalam meter itu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam sentimeter, maka hasil meter kali 100 itu dikembalikan sebagai float. Pada baris ke-17 ada float to inci. Ini itu fungsinya mengonversi panjang dari meter ke inci. Rumus konversinya meter kali 100 dibagi 2,54. Nah, 2,54 ini itu adalah float. Tipenya float. Kemudian pada baris ke-18 ada return dalam kurung meter kali 100 dibagi 2,54. Nah, hasil dari meter kali 100 dibagi 2,54 ini adalah panjang dalam inci yang dikembalikan sebagai float. Sekarang kita akan menuliskan kode program yang menampilkan hasil konversinya. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang void tampilkan hasil tadi, maka sekarang kita langsung saja masuk ke cout. Cout ini akan tampil di
di komponen nanti. Yang akan keluar itu ukuran dalam sentimeter. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang in-main dan fungsi-fungsi lainnya, maka sekarang kita langsung saja compile and run. Nah, ini dia hasilnya. 30 meter diubah ke sentimeter itu akan menghasilkan 3000 cm, sedangkan 30 meter diubah ke dalam inci itu akan menghasilkan 1181,1 inci. Baik, itu saja penjelasan tentang konversi nilai. Sekarang kita akan beralih ke contoh selanjutnya tentang penggunaan if-else dalam OOP. Baik, karena saya sudah menjelaskan tentang include dan lain-lainnya, maka langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang if-else. If-else adalah struktur kontrol yang memungkinkan objek dalam OOP menyesuaikan perilakunya berdasarkan kondisi tertentu. Ini berguna untuk memvalidasi data atau memutuskan tindakan berdasarkan status atribut objek, sehingga membuat program lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai situasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelasannya, saya akan menjelaskan di contoh ini. Di sini ada tulisan integer pil. Ini parameter fungsi bertipe integer yang dinamakan pil atau pilihan. Parameter ini menerima angka pilihan dari pengguna. Baris selanjutnya ada if dalam kurung pilihan 1. If ini pernyataan kondisi untuk memeriksa apakah ekspresi ini bernilai true. Nah, jika true, maka kode di dalam blok if ini akan dijalankan. Namun jika tidak, maka akan mengecek kondisi lainnya sampai menemukan yang sesuai. Pada baris ke-8 ada cout buah pepaya. Ini itu nantinya akan tampil di komponen nanti apabila kita menekan angka 1. Kemudian ada n. Ini itu pengganti n line untuk menambah baris baru. Selanjutnya in-main. Saya sudah menjelaskan tentang in-main, sekarang buah-buah. Buah-buah ini adalah objek buah dari kelas buah. Objek ini memungkinkan kita memanggil fungsi tampilkan buah yang ada di dalam kelas buah. Kemudian in pilihan. In ini tipe data integer yang menyimpan bilangan bulat seperti 1. Kemudian pilihan, variabel yang digunakan untuk menyimpan input pilihan dari pengguna. Untuk yang lainnya sudah saya jelaskan pada contoh sebelumnya ya. Baik, sekarang kita coba compile and run. Masukkan pilihan 1. Nah, hasilnya buah pepaya. Sekarang kita coba masukkan pilihan lain. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu tidak ada ya, karena pilihan untuk angka 3 itu tidak saya masukkan. Hanya pilihan 1 saja. Jadi, hasilnya itu tidak ada. Sekarang saya akan menambahkan tentang else if dan else. Else if ini adalah kondisi lain yang akan diperiksa jika kondisi sebelumnya tidak true. Pilihan pembanding 2 dan pilihan pembanding 3 ini masing-masing mengecek apakah pilihan bernilai 2 atau 3. Nah, jika itu tidak benar, maka akan mengecek kondisi selanjutnya, yaitu else. Else ini pernyataan yang akan dijalankan jika semua kondisi if dan else if sebelumnya bernilai false. Nah, tanpa
else ini program tidak akan menampilkan pesan jika pengguna memasukkan angka selain 1, 2, dan 3. Nah, semisal jika kondisi if, else if itu salah, maka kondisi else yang akan dieksekusi nantinya. Jadinya semisal kita menekan angka selain 1, 2, dan 3, maka akan tereksekusi kondisi yang lain, yaitu else. Maka akan tampil itu bukan buah deh. Nah, ini contohnya. Kita masukkan angka 6. Ini akan menampilkan bukan buah deh. Baik, itu saja tentang if else yang akan membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Sekarang mari kita melangkah ke contoh selanjutnya tentang switch case. Baik, saya langsung saja masuk ke penjelasan tentang switch case. Karena tentang include dan lain-lainnya itu sudah saya jelaskan tadi ya di contoh pertama. Switch case ini hampir sama dengan if else yang berfungsi untuk memeriksa kondisi tertentu. Perbedaan utama dari switch case dan if else ini adalah karena switch case itu seringkali lebih rapi dan mudah dibaca saat ada banyak pilihan berbasis nilai tetap. Sedangkan if else lebih mudah dibaca untuk kondisi yang kompleks atau bervariasi. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang switch case, mari perhatikan contoh berikut. Switch field. Switch adalah statement yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai dari variabel field. Kemudian field adalah ekspresi yang menentukan nilai yang akan dibandingkan dalam setiap case. Kemudian pada baris selanjutnya ada case 1 cout dalam kurung siku S1 teknik elektro new line break hingga case 5 cout dalam kurung siku-siku S1 teknologi informasi new line break. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Case adalah label yang menentukan kondisi di dalam switch. Jika nilai pilihan pertama sama dengan nilai case, maka perintah di dalam case ini akan dijalankan. Di sini juga ada cout. Cout ini adalah output yang akan tampil di command prompt nanti, yaitu S1 teknik elektro. Selanjutnya break. Break ini memberitahu program untuk berhenti memeriksa case lainnya setelah menemukan yang cocok dan melanjutkan eksekusi di luar blok switch. Nah, tanpa break ini, eksekusi akan jatuh atau fault drop ke case berikutnya, meskipun nilai yang diuji tidak cocok. Di sini ada juga garis miring N atau new line. Ini sama saja dengan end line, yaitu akan membuat baris baru. Selanjutnya pada baris ke-13 ada default cout dalam kurung siku-siku input salah new line. Default ini adalah label yang dieksekusi jika tidak ada nilai case yang cocok dengan beberapa pilihannya seperti 1 sampai 5. Nah, kemudian jika default ini dihilangkan, maka program tidak akan memberikan respon jika input di luar jangkauan 1 sampai 5, sehingga hasilnya itu akan kosong. Baik, untuk di in main ini sama seperti penjelasan pada contoh-contoh sebelumnya. Baik, sekarang kita coba compile and run. Nah, ini dia. Coba kita masukkan angka 1. Nah, muncul teknik elektro. Seperti instruksi yang dimasukkan. Baik, sekarang kita coba tulis 9. Nah, ternyata input salah. Karena di case itu 1 sampai 5 saja, sedangkan 6 sampai sekian itu berada dalam default. Baik, itu saja 4 contoh
dalam program OOP yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.